Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Intai dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Wahyu Alfi. Dimana lagi kalau tidak di Intai, info santai. Halo sobat, jika kita belajar dari soal sejarah dunia, pasti pernah mendengar pembahasan mengenai peristiwa bom atom yang menghancurkan dua kota penting di Jepang, yakni Hiroshima dan Nagasaki. Pengeboman yang dilakukan oleh Amerika Serikat tersebut merupakan akibat dari serangkaian perseteruan kedua negara dalam Perang Dunia Kedua dan balas dendam atas peristiwa penyerbuan secara tiba-tiba yang dilakukan Jepang terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Hawaii, Pearl Harbor. Peristiwa pengeboman dahsyat yang terjadi pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 ini merenggut ribuan korban jiwa dan akan selalu dikenang sepanjang sejarah dunia. Selain itu, peristiwa ini merupakan babak akhir dari Perang Dunia Kedua yang merenggut puluhan juta jiwa di seluruh dunia. Namun, tahukah sobat fakta-fakta yang belum banyak diketahui orang mengenai peristiwa ini? Yuk simak info santai berikut ini. Yang pertama, penemu bom atom menyesali penemuannya akibat tragedi Hiroshima Nagasaki. Bom atom yang diledakkan oleh Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki merupakan bom yang memiliki daya ledak terbesar sepanjang sejarah. Dalam sekali ledakan, bom ini bisa menghancurkan seisi kota dan menimbulkan bahaya radioaktif bertahun-tahun di tempat tersebut. Penemuan bom atom pada dasarnya berlandaskan dari teori ilmuwan terkenal dunia, Albert Einstein. Namun Einstein tidak terjun langsung dalam pengembangan bom atom. Dirinya hanya sekedar menemukan teori pelepasan energi atom tersebut untuk tujuan sainis dan akademis. Aktor di balik penemuan bom atom adalah Julius Robert Oppenheimer. Dirinya merupakan pemimpin proyek Manhattan yang terdiri dari sekitar 3.000 ilmuwan hebat Amerika yang dikumpulkan untuk mengembangkan senjata nuklir yang mampu untuk menyaingi ancaman senjata nuklir baru yang sedang dikembangkan Nazi Jerman. Atas perannya tersebut, Oppenheimer disebut sebagai bapak bom atom. Proyek Manhattan yang dimulai pada tahun 1941 tersebut berhasil menciptakan bom atom dengan daya ledak luar biasa. Akhirnya, pada bulan Agustus 1945, dua bom atom diledakkan oleh pesawat Amerika di dua kota penting di Jepang, yakni Hiroshima pada 6 Agustus dan Nagasaki 3 hari selanjutnya. Ironisnya, akibat ledakan tersebut, seisi kota menjadi luluh lantah. Sekitar 200.000 nyawa tak berdosa pun turut menjadi korbannya dan menghasilkan bahaya radioaktif selama bertahun-tahun. Oppenheimer pun menyesali penemuannya tersebut. Now I am become death, the destroyer of worlds. Dirinya bersama Albert Einstein akhirnya mendirikan World Academy of Art and Science pada tahun 1960. Robert Oppenheimer juga sangat aktif dalam menyuarakan kampanye penghentian bom hidrogen. Yang kedua, penamaan bom terinspirasi dari film. Ledakan bom atom di Hiroshima dilakukan dengan cara dibawa dengan pesawat tempur. Setelah pesawat mengudara di atas langit Hiroshima, bom disatukan dan meledak di ketinggian sekitar 580 meter dari atas permukaan tanah. Ledakan ini kemudian menghancurkan seisi kota akibat terlepasnya partikel-partikel atom yang sangat dahsyat. 3 hari setelahnya, diledakannya bom atom di Hiroshima, Amerika kembali melakukan aksi serupa di kota Nagasaki. Bom atom yang diledakkan di Hiroshima diberi nama Little Boy, sementara bom atom yang diledakkan di Nagasaki diberi nama Fat Man. Tokoh yang memberi nama bom atom Hiroshima sebagai Little Boy adalah fisikawan Robert Serber. Nama tersebut terinspirasi dari film The Maltese Falcon yang disutradarai oleh John Huston. Seperti ditulis pada laman historyhits.com, nama Little Boy berasal dari julukan yang digunakan karakter Humphrey Bogart Spad untuk karakter lain bersama Wilmer. Desain dari bom yang diledakkan di Hiroshima lebih sederhana dan lebih ramping dibandingkan bom yang diledakkan di Nagasaki. Karena ukuran yang lebih besar dan sedikit lebih gemuk tersebut, bom yang diledakkan di Nagasaki diberi nama Fat Man. Yang ketiga, seorang insinyur selamat dari 2 kali bom atom. Bom atom yang diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki merenggut ratusan ribu nyawa.
Namun ternyata masih ada beberapa orang yang berhasil selamat dari bom atom tersebut. Sekitar 260.000 orang berhasil selamat dari bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Namun insinyur Jepang bernama Tsutomu Yamaguchi merupakan salah satu sedikit orang yang berhasil selamat dari kedua bom tersebut. Tsutomu Yamaguchi sedang bersiap untuk meninggalkan Hiroshima ketika bom atom jatuh. Insinyur Angkatan Laut berusia 29 tahun itu sedang dalam perjalanan bisnis selama 3 bulan untuk perusahaan tempatnya bekerja, Mitsubishi Heavy Industry, dan 6 Agustus 1945 seharusnya menjadi hari terakhirnya di kota tersebut. Pada pagi hari di tanggal 6 Agustus, dia mendengar dengungan pesawat B-29 milik Amerika dan menjatuhkan bom yang terikat dengan parasut. Tak lama, bom pun meledak dan dia berlindung dengan meloncat ke parit air di dekatnya. Ledakan yang sangat dahsyat kemudian membuatnya terpental dan mendarat di sebuah ladang kentang. Dengan kondisi yang mengenaskan, dia pun berlindung bersama para korban selamat lainnya di suatu tempat. Pada 7 Agustus 1945, di tengah kondisi yang mengenaskan, Yamaguchi menuju ke stasiun yang masih beroperasi dan hendak pulang ke kota aslinya, Nagasaki. Dia kemudian sampai Nagasaki pada pagi hari dan dengan langkah tertatih-tatih langsung menuju rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dengan kondisi yang masih memprihatinkan, Yamaguchi berangkat ke kantornya untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada atasannya. Direkturnya pun tidak percaya dengan apa yang dikatakan Yamaguchi. Ketika dirinya tengah menceritakan kisahnya dengan direkturnya tersebut, tiba-tiba peristiwa yang menimpanya ketika di Hiroshima kembali terjadi. Ternyata Amerika kembali menjatuhkan bom atom dan menghancurkan seisi Nagasaki. Meskipun dengan kondisi yang mengenaskan, Yamaguchi pun berhasil selamat. Namun hari-hari berikutnya sangat berat untuk dijalani seorang Yamaguchi karena radiasi dan atom tersebut berlahan menggerogoti tubuhnya. Yamaguchi adalah satu-satunya orang yang secara resmi diakui oleh pemerintah Jepang sebagai Nichiu Hibakusha atau orang yang dibom 2 kali. Dia akhirnya mampu bertahan hidup hingga usia senja dan memenangkan penghargaan pada 2009, hanya setahun sebelum dia meninggal pada usia 93 tahun. Yang keempat, bom atom Hiroshima Nagasaki yang merubah sejarah dunia. Peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki berhasil mengubah sejarah dunia. Akibat pengeboman yang dahsyat tersebut menjadi salah satu alasan dibalik menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada sekutu, sekaligus menjadi akhir dari Perang Dunia Kedua yang menelan jutaan korban jiwa. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Kaisar Hirohito tampil di radio nasional pertama kalinya, mengumumkan Jepang menyerah demi menciptakan perdamaian besar bagi generasi mendatang. Sejumlah negara yang sempat diduduki Jepang selama Perang Asia Timur Raya pun mengalami kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Akhirnya, sejumlah negara pun memiliki kesempatan untuk merdeka meskipun masih terjadi polemik-polemik di daerahnya akibat masih adanya pasukan Jepang di wilayah mereka. Beberapa daerah yang langsung mendeklarasikan kemerdekaannya diantaranya yakni Korea pada 15 Agustus 1945 dan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Jepang pun benar-benar menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 2 September 1945 melalui penandatanganan di atas kapal USS Missouri. Menyerahnya Jepang ini kemudian menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua dan memberi kesempatan beberapa negara untuk merdeka. Kekalahan Jepang tersebut kemudian mendorong Jepang memasuki babak modern usai Kaisar Hirohito menyatakan mundur sebagai pemimpin monarki absolut di Jepang dan sistem ketatanegaraan berubah dari kekaisaran ke arah demokrasi yang modern. Selain itu, akibat kekalahan Jepang tersebut kemudian yang memacu Jepang untuk terus berinovasi dan mengembangkan teknologi masa depan. Hingga kini, Jepang pun terkenal sebagai salah satu pusat industri teknologi dunia. Nah, itu tadi sobat, beberapa fakta menarik di balik peristiwa bom atom Hiroshima Nagasaki. Ayo kita jangan malas belajar sejarah, sebab di balik sejarah pasti ada terselip hikmah yang bisa kita petik untuk kehidupan di masa depan. Tidak terasa saya sudah menemani Sobat Intai. Kita ketemu lagi di Intai berikutnya. Saya Wahyu Alfi undur diri. Inilah Intai Info Santai.